Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di Raih Potensi. Apakah kamu merasakan ada yang aneh dengan orang-orang di sekitar kamu akhir-akhir ini? Atau apakah pasangan kamu sedang menyimpan rahasia? Atau teman dekat kamu sepenuhnya tidak jujur kepada kamu? Walaupun kita selalu berharap yang terbaik dari orang lain, tetapi terkadang kita juga harus waspada. Karena mungkin kamu sedang dibohongi oleh seseorang. Nah, untuk mengetahui kalau kamu sedang dibohongi, kita bisa melihat dari bahasa tubuhnya. Karena seringkali bahasa tubuh tidak bisa menyembunyikan kebohongan tersebut. Berikut ini tanda-tanda jika kamu sedang dibohongi oleh seseorang. Yang pertama, perubahan pola pernapasan. Kamu pasti tahu bagaimana pernapasan kamu berubah setelah berolahraga atau saat panik. Nah, tubuh kita juga memiliki reaksi yang hampir sama saat berbohong. Hal ini sebenarnya adalah merupakan refleks dari tubuh kita. Karena ketika seseorang berbohong, detak jantung dan aliran darah berubah karena seseorang menjadi sangat sadar akan situasi tersebut. Dan ketegangan ini akan menyebabkan pernapasan menjadi semakin berat. Perubahan pola pernapasan yang tidak disengaja ini dan tidak dipicu oleh hal lain adalah tanda besar bahwa seseorang sedang berbohong. Tanda yang kedua, perubahan suara. Setiap orang memiliki irama dan aliran bicara yang khas dan berbeda-beda. Dan jika kamu cukup lama mengenal seseorang, kamu akan terbiasa dengan cara mereka berbicara. Jadi, ketika kamu mendengar nada suara seseorang naik atau turun, atau berubah kecepatannya, bisa jadi itu adalah tanda kecemasan mereka. Karena ketika seseorang berbohong, mereka biasanya akan berbicara lebih keras untuk menutupi rasa cemas mereka. Atau dalam beberapa kasus, mereka berbicara lebih pelan, seolah-olah mereka sedang berbagi sesuatu yang seharusnya tidak mereka katakan. Tanda yang ketiga, menjadi sangat diam. Ada kalanya orang yang bergerak cepat untuk mengalihkan perhatian dari kebohongan yang dia sampaikan. Sementara yang lainnya justru diam dan membisu. Biasanya ketika kadang kita juga melakukan gerakan walaupun sedikit saat berbicara. Dan hal ini membuat kita tampak santai dan terbuka. Namun, orang yang berbohong biasanya tidak akan serileks itu. Beberapa teori menunjukkan bahwa berbohong bisa memicu respon saraf untuk berkelahi atau berlari dalam otak kita. Jadi, postur tubuh yang kaku dan kurang gerakan bisa jadi menunjukkan bahwa orang yang berbohong sedang bersiap-siap untuk konfrontasi yang mungkin terjadi setelahnya. Tanda yang keempat, pengulangan kata atau kalimat. Ketika seseorang berbicara jujur, mereka bisa mengingat segalanya dengan mudah. Namun, ketika seseorang berbohong atau setengah berbohong, mereka seringkali mengulangi kata-kata atau kalimat mereka. Orang yang berbohong biasanya melakukan ini untuk meyakinkan diri mereka dan juga kamu tentang kebohongan yang mereka ucapkan. Mereka mungkin mencoba membenarkan cerita mereka di pikiran mereka saat mereka menceritakannya kepada kamu. Dalam beberapa situasi, strategi ini memberi waktu pada otak mereka untuk merangkai bagian selanjutnya dari cerita kebohongannya. Tanda yang kelima, memberikan terlalu banyak informasi. Jika seseorang memberikan terlalu banyak informasi saat ditanya, ada kemungkinan besar bahwa mereka telah berlatih untuk apa yang akan dikatakan dan bagaimana mengatakannya. Orang ini mungkin juga berpikir bahwa mereka akan lebih meyakinkan jika mereka memberikan cerita yang lengkap. Namun, ini seringkali hanya menunjukkan bahwa mereka telah mengantisipasi apa yang akan kamu katakan atau tanyakan selanjutnya. Jika mereka tampaknya tahu jawaban dari semua pertanyaanmu, mungkin mereka telah merangkai kebohongan besar dan siap untuk mempertahankannya.
Nomor 6 atau tanda ke-6, menatapmu tanpa banyak berkedip. Nah, tanda yang biasa dilakukan oleh orang yang berbohong adalah biasanya memalingkan pandangan. Tetapi ada juga orang yang ketika berbohong, mereka menatapmu secara langsung. Nah, biasanya saat kamu sedang berbicara dengan seseorang, kamu mungkin menyadari bahwa mereka sesekali memindahkan pandangan mereka dan bahkan melihat ke tempat lain. Itu normal. Namun, seorang pembohong lebih cenderung memberi tatapan dingin dalam upaya untuk memanipulasi atau mengendalikan kamu. Ini mungkin karena mereka tahu bahwa pembohong cenderung menghindari pertanyaan langsung dengan melihat sekeliling. Jadi mereka mencoba untuk menutupinya dengan cara menatap secara berlebihan yang merupakan kebalikan dari stereotip yang biasanya ada. Jadi jangan tertipu oleh hal itu. Yang terakhir, tanda yang ketujuh, yaitu menjadi defensif dan bermusuhan. Jika seorang pembohong merasa terpojok dengan pertanyaan kamu, mereka bisa jadi menjadi agresif atau defensif dan mencoba memutarbalikkan situasi. Saat dikonfirmasi pun, mereka mungkin mulai menggunakan gestur agresif seperti menunjuk dan lain-lain. Memang ada orang yang secara alami cenderung defensif meski mereka jujur. Namun perilaku dengan cara yang bermusuhan biasanya adalah tanda sedang berbohong. Nah, demikianlah 7 tanda yang bisa kita lihat dan perhatikan. Tetapi ingatlah bahwa ini bukanlah bukti mutlak bahwa seseorang sedang berbohong. Meski begitu, mengetahui hal ini adalah titik awal yang baik jika kamu ingin belajar mengenali isyarat dan tanda-tanda halus jika seseorang sedang berbohong atau kamu sedang dibohongi oleh orang lain. Sangat penting juga untuk memahami perilaku normal orang tersebut sebelum berasumsi mereka bohong. Karena kebiasaan tertentu seperti menunjuk atau berbagi terlalu banyak informasi mungkin adalah hal yang biasa bagi mereka. Dan kita tidak bisa menyampaikan bahwa mereka berbohong ketika kita tidak mengenal mereka. Atau baru pertama kali ketemu orang terus kita menjustifikasi bahwa mereka berbohong. Baiklah teman-teman, jika kamu suka video ini, berikan like dan bagikan ke teman-teman kamu agar kami bisa terus membuat konten yang bermanfaat. Untuk video lainnya, klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan lonceng notifikasi juga. Jangan lupa untuk menonton video-video kami yang lain. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.